Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah kembali hadir dengan semangat untuk mencerahkan pagi Anda. Pemirsa Hasanah, kita telah memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam. Dan tak lama lagi, sebagian masyarakat di tanah air akan memperingati Hari Raya Anak Yatim yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Namun sebagian masyarakat lainnya memandang aneh Hari Raya ini. Sebenarnya apakah Islam menetapkan syariat Hari Raya ini? Nah pemirsa, Hasanah Islam edisi Tanya Hasanah akan mengungkap persoalan yang dihadapi masyarakat seputar anak yatim. Apa latar belakang penyebutan Hari Raya Anak Yatim? Dalam sejumlah riwayat disebutkan pada hari Asyura atau 10 Muharram, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbunuh berikut saudara-saudaranya. Dan yang tersisa adalah para wanita dan anak-anak yang telah menjadi yatim. Kondisi anak yatim yang telah ditinggalkan para orang tua mereka secara kejam inilah yang kemudian memunculkan momen Hari Raya Yatim. Hari Raya Anak Yatim sering dikaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Hadis ini menjadi motivator utama masyarakat untuk menyantuni anak yatim di hari Asyura. Sehingga banyak tersebar di masyarakat anjuran untuk menyantuni anak yatim di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Bahkan sampai menjadikan hari Asyura ini sebagai hari istimewa untuk anak yatim. Memang, para ulama hadis memposisikan perawi hadis ini matruk atau hadis yang ditinggalkan. Dan secara tegas, syariat tidak menetapkan Hari Raya Yatim. Namun Hari Raya Yatim bisa dimaknai sebagai momentum memuliakan anak yatim. Hanya saja, tentunya umat Islam jangan sampai salah mengerti, sehingga terjebak dengan kebiasaan yang tidak baik. Misalnya, menyantuni anak yatim hanya pada 10 Muharram dan mengabaikan mereka di hari-hari lainnya. Ini tidak benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar menyantuni anak yatim kapan dan dimanapun juga tanpa batas waktu. Bahagiakanlah anak yatim setiap saat, tidak perlu mengkhususkan waktu tertentu. Senangkan dan hilangkan kesusahan mereka agar mendapat keutamaan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Tak jarang kita mendapati di masyarakat sekitar kita, anak yang ditinggal orang tuanya sejak kecil mendapat santunan. Bahkan sampai usia sekolah menengah masih mendapatkan jatah santunan yang dibagi penyalur infak dan sedekah. Apakah anak tersebut memang masih berhak menerima santunan itu? Sebenarnya apakah batasan anak yang ditinggal orang tuanya disebut yatim? Yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun anak yang ditinggal mati ibunya sebelum balik tidak termasuk anak yatim. Sebab kata yatim dalam bahasa Arab terambil dari kata yatmu yang artinya terpisah dan sendiri. Maksudnya terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuknya. Sebab sang ayahnya lah yang mengusahakan penghidupan baginya. Di negeri kita ada istilah yatim piatu, yaitu anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya sekaligus sebelum ia balik. Keadaannya tentu lebih membutuhkan santunan, baik penghidupan, kasih sayang, perawatan maupun pendidikan. Adapun istilah piatu saja, yaitu anak yang ditinggal mati ibunya, ia tidak termasuk yatim yang dibahas syariat. Lantaran ia masih mempunyai penanggung biaya penghidupannya, yaitu ayahnya.
Lalu kapan anak-anak yatim itu hilang predikat yatimnya? Atau kapan mereka tak lagi bisa disebut yatim? Tentunya jika anak-anak kecil yang ditinggal mati ayahnya atau kedua orang tuanya itu menginjak dewasa, maka hilanglah status yatim anak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada keyatiman setelah baligh. Hadis riwayat Abu Daud. Dari mana kita mengetahui anak-anak yatim itu telah dewasa? Patokan utama, anak telah mencapai usia baligh jika anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, yaitu jika seorang anak telah mengeluarkan mani, baik melalui mimpi atau karena sebab lainnya. Sedangkan yang menandai dewasanya anak perempuan adalah saat ia telah mengalami haid. Dalam bahasa kedokteran, baligh diartikan sebagai berfungsi dan matangnya organ reproduksi. Keterangan ini berdasarkan ayat Al-Quran. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai hulm atau ihtilam, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Al-Quran Surah An-Nur ayat 59. Tetapi sebagian masyarakat tetap merasa kesulitan menentukan usia dewasa bagi anak-anak karena dipandang tabu. Terlebih jika yang mengamati bukan kerabat dekat. Dalam kondisi demikian, ulama memakai ukuran usia sebagai patokan anak telah memasuki usia dewasa. Pendapat terkuat adalah usia 15 tahun, baik untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Pendapat ini berdasarkan pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyeleksi umat Islam yang akan ikut berjihad dalam perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk turut serta berperang karena usianya masih 14 tahun. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ibnu Umar ambil bagian dalam perang Khandaq karena saat itu dia telah berusia 15 tahun. Semua muslim wajib menyayangi dan menyantuni anak yatim. Mereka adalah anak-anak lemah yang hatinya hancur karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tuanya. Menyayangi mereka layaknya orang tua kandungnya akan menuntun proses pendewasaan mereka. Dan menyantuni mereka merupakan upaya kita mengalirkan rezeki dari Allah untuk seluruh hambanya. Lalu seperti apakah Rasul menuntun kita untuk menyantuni anak yatim? Secara terperinci, Nabi Muhammad SAW tidak memberi contoh bagaimana cara menyantuni anak yatim. Yang jelas, cara menyantuni anak yatim itu adalah dengan memuliakan, memperhatikan, memberi kasih sayang, memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikannya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang diperlukannya agar menjadi anak yang saleh, mandiri, dan berguna. Rasul memang pernah menyebut cara mengasihi anak yatim dengan cara membelainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin." Hadis riwayat Ahmad. Menurut hadis ini, mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin mempunyai pengaruh yang sangat baik pada diri seseorang, yaitu dapat melembutkan hati yang keras. Dalam prakteknya, kedua hal tersebut dilakukan dengan penuh keinsyafan hati secara natural, tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Mengusap kepala anak yatim adalah simbol atau cara menunjukkan empati dan kasih sayang, bukan ritual yang harus dilakukan. Sudah barang tentu yang diusap adalah kepala anak yatim yang belum dewasa.
Adapun orang laki-laki membelai rambut anak yatim putri yang sudah menginjak usia remaja adalah dilarang karena menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Seringkali kita menjumpai di masyarakat masalah pembagian zakat. Di antaranya, anak yatim sering mendapat bagian dari zakat. Benarkah demikian? Apakah anak yatim berhak menerima zakat? Anak yatim tidak berhak menerima zakat karena tidak termasuk 8 golongan yang disebut Al-Quran sebagai penerima zakat. Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah. Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Akan tetapi jika ada anak yatim yang memenuhi salah satu dari kriteria dalam surah At-Taubah ini, misalnya dia yatim, fakir, atau miskin, maka dia berhak menerima zakat. Anak yatim berhak menerima santunan dari selain zakat, misalnya infak atau sedekah. Karena zakat memiliki aturan baku yang khusus, sehingga tidak boleh keluar dari aturan tersebut. Termasuk diantaranya adalah aturan penerima zakat. Sedangkan sedekah atau infak tidak memiliki aturan baku, sehingga bisa diberikan kepada anak yatim atau anak terlantar, sekalipun dia orang mampu. Jika ada seorang ayah meninggal dunia dan mewariskan harta yang cukup untuk anak-anaknya yang masih belum balik, maka walinya mendapatkan amanah untuk mengelola dana warisan itu. Mengurus harta anak yatim termasuk iman dan kebajikan yang diperintahkan. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa memberikan hak harta anak yatim termasuk albir atau kebaikan seperti rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Bahkan menyantuni anak yatim dijanjikan surga bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim demikian ini keadaannya di surga." Perawi mengatakan, beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu bagaimana syariat mengatur pengelolaan harta yatim? Pada dasarnya seluruh harta peninggalan orang tua anak yatim harus dimanfaatkan hanya untuk keperluan si yatim itu. Maka seorang wali harus benar-benar amanah dalam mengatur harta anak itu. Semua pengeluaran harus diperuntukkan untuk kepentingan anak yatim yang diasuhnya. Keperluan sandang pangan, pendidikan, dan berbagai hal untuk kepentingan hidup dan masa depan anak yatim yang diasuhnya. Namun demikian syariat agama membolehkan wali itu mengambil secukupnya untuk kepentingan dirinya jika ia tergolong tidak mampu. Jika wali itu orang yang mampu, sebaiknya menahan diri tidak mengambil harta anak yatim. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 6. Termasuk yang dibolehkan bagi wali ialah membaurkan dengan anak yatim dalam hal makanan maupun minuman. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala turun ayat, "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152. Dalam ayat lain Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah,
mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian berbaur bersama mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah Maha tahu orang yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Berbaur di sini terjadi dengan bercampurnya makanan anak yatim dengan makanan wali mereka. Sedangkan yang harus diperhatikan ialah bahwa Allah Ta'ala Maha tahu orang yang berniat memakan harta anak yatim dan orang yang berusaha menghindarinya. Bila anak yatim tersebut berbaur dengan anak-anaknya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, rasanya sulit memisahkan makanannya dari makanan mereka. Jika sang pengelola bertindak zalim dan mengambil haknya melebihi dari kebutuhan dirinya, Imam Az-Zahabi memasukkan tindakan ini sebagai dosa besar. Sesuai firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kelak jika si anak yatim itu telah dewasa, sang wali harus mengembalikan sepenuhnya harta anak yatim itu. Anak yatim yang diasuh atau diangkat oleh seseorang tidak boleh dinasabkan kepada orang tua asuh atau orang tua angkatnya, karena pada hakikatnya ia bukan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Anak yatim yang diasuh atau diangkat oleh seorang muslim atau muslimah bukanlah termasuk mahram baginya. Oleh karenanya, hendaknya para pengasuh yatim atau orang tua angkat menutup aurat di hadapan anak yatim tersebut sebagaimana ia menutup aurat dari hadapan orang lain yang bukan mahramnya. Dan kelak jika orang tua angkat meninggal dunia, anak yatim yang diasuh atau diangkat tidak berhak mendapatkan jatah warisan. Karena pada hakikatnya, ia bukan anak kandung dan tidak termasuk ahli waris. Sesungguhnya, anak yatim adalah manusia yang paling membutuhkan pertolongan dan kasih sayang. Karena ia adalah anak yang kehilangan ayahnya pada saat ia sangat membutuhkannya. Ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang kita, karena ia tidak mungkin mendapatkan kasih sayang ayahnya yang telah tiada. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan pada sahabatnya Sa'ib bin Abdullah, "Wahai Sa'ib, perhatikanlah akhlak yang biasa kamu lakukan ketika kamu masih dalam kejahiliahan. Laksanakan pula ia dalam masa keislaman. Jamulah tamu, muliakanlah anak yatim, dan berbuat baiklah kepada tetangga." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Sahih Abu Daud. Abdullah bin Umar tidak pernah memakan makanan kecuali di meja makannya ada seorang anak yatim yang makan bersamanya. Maka jadilah orang seperti itu, seorang yang penyantun, lemah lembut, dan berupaya berbuat kebaikan kepada anak yatim, mengusap air mata mereka dengan tangan dan harta Anda, serta memasukkan perasaan gembira ke dalam hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang-orang yang mengasuh, menyantuni anak yatim di surga seperti ini." Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita termasuk orang-orang yang mampu, apakah kita pernah berpikir untuk menyantuni seorang anak yatim sehingga kita bisa menjadi sahabat Rasulullah di surga? Untuk menyantuni anak yatim, kita tidak harus memiliki kekayaan yang melimpah. Melainkan siapa yang memungut seorang anak yatim, memberinya makanan dengan makanan yang sehari-hari yang dimakannya, memberinya minum dengan minuman yang bisa diminumnya, maka ia akan memperoleh kedudukan tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga.
Hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabrani. Jika kita mengeluhkan hati kita yang keras, maka menyantuni anak yatim merupakan sarana yang bisa menjadikan hati lunak. Ia adalah obat yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang telah diutus dengan membawa petunjuk dengan kebenaran. Abu Darda menuturkan, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi pun bertanya, "Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya mengasihi anak yatim merupakan sarana untuk melunakkan hati dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Sebab orang yang mengasihi anak yatim telah memposisikan diri seperti ayahnya. Seorang ayah secara naluriah memiliki karakter sayang dan mengasihi anak-anaknya. Adapun orang yang mengasihi anak yatim memiliki satu sifat lain, yaitu mengasihi anak yang bukan anak kandungnya. Sesungguhnya, orang yang berbuat kebaikan kepada anak orang lain adalah orang yang telah memasukkan rasa gembira di hati mereka. Tidak diragukan lagi, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya karena Allah Maha Pengasih dan mencintai semua orang yang pengasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tabaraka wa Ta'ala. Kasihilah siapa yang ada di bumi, niscaya engkau dikasihi oleh yang di langit. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain. Maka kasihilah anak yatim, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana